Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait soal latihan kita. Jadi, untuk yang pertama, yang akan kita kerjakan hanya soal yang pertama aja. Nah, terkait pengumpulan nanti silakan lihat di grup kita atau di Google Classroom. Di sana saya akan infokan terkait waktu pengumpulan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Oke, di sini saya lebih berfokus kepada soal yang kalian akan kerjakan ini. Akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa poin. Saya berikan panduannya. Oke, jadi di sini ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini mau bayar gaji nih untuk perusahaannya. Masa apa atau periode apa? Yaitu Agustus 2021. Nah, dia ini mau hitung untuk PPh pasal 21-nya yang perlu dipotong sama perusahaan untuk bulan Agustus ini sebelum bayar gaji. Jadi kan kebiasaannya kita hitung dulu nih PPh yang mau dipotong berapa. Jadi pada saat pembayaran gaji, kita sudah tahu harus potong PPh 21-nya berapa pada gaji karyawan tersebut. Oke, nah di sini ada satu ketentuan. PT Universal Beauty telah mengikutkan semua pegawai tetapnya dalam semua program BPJS yang diadakan oleh pemerintah. Dasar perhitungannya adalah gaji pokok. Jadi, ini adalah list untuk BPJS yang diikutkan. Kalau ini itu BPJS Tenaga Kerja, kalau yang JPK berarti BPJS Kesehatan. Nah, di sini ada persentasenya masing-masing. Kemudian, tapi ingat ya, tidak semua yang tercantum di sini itu masuk ke perhitungan PPh 21. Kalian perlu ingat mana yang ditanggung perusahaan yang boleh menjadi faktor penambah di penghasilan karyawan, dan mana yang ditanggung karyawan yang boleh menjadi pengurang di PPh 21-nya karyawan. Baik, di sini ada ketentuan batas upah dilaporkan tahun 2021. Kenapa saya tuliskan tahun? Karena tiap tahunnya bisa aja berbeda. JHT, JKM, JKK tidak ada batasan. Kalau JPN atau jaminan pensiun, maksimal yang menjadi patokan itu 8754.600. Misalnya gajinya itu ada 10 juta. Nah, maka yang ditanggung oleh karyawan berapa? 1%. 1% kalikan berapa? Kalikan 8,7 jutaan ini. Bukan kalikan 10 juta. Kenapa? Karena maksimal hanya 8 jutaan aja. Itu upah maksimal yang diterapkan di jaminan pensiun. Sama halnya dengan BPJS Kesehatan, itu maksimal 12 juta. Kalau misalnya 11 juta, ya berarti 1% kali 11 juta. Atau 4% kali 11 juta. Kalau misalnya 13 juta penghasilannya, maka tetap 4% atau 1% kalikan 12 juta. Ini maksimalnya ya. Jadi, pada saat perhitungan harus diingat-ingat, jangan sampai salah. Salah satu item, maka PPh 21 akhirnya, terutang yang sebulan, setahun, itu semuanya salah. Oke. Kemudian BPJS itu dasarnya dari gaji pokok. Baik ya. Nah, saya masuk. Jadi di sini ada beberapa transaksi, beberapa orang. Nah, di sini kalian diminta untuk hitung berapa PPh 21 yang perlu dipotong pada bulan Agustus. Kasih detail atau hitungkan secara detail untuk masing-masing karyawan dan total keseluruhan untuk bulan tersebut. Jadi setelah kalian hitung masing-masing karyawan, kalian gabungin. Si perusahaan harus potong total PPh-nya ada berapa. Berapa duit ya, maksudnya berapa rupiah. Semua karyawan dianggap memiliki NPWP. Jadi tidak ada yang tarifnya dikenakan 20%, plus 20%. Kecuali yang tidak punya NPWP. Ya, kecuali dinyatakan lain di soal kita. Oke, saya masuk untuk bahas, saya kasih satu contoh untuk soal yang pertama dulu ya. Untuk yang A dulu. Oke, nah di sini nggak kelihatan nih. Sebentar saya geser. Oke, baik, saya rasa cukup. Nah, di sini saya masukkan untuk si info BPJS-nya. Jadi di sini saya hanya menyalin ulang tabel yang sudah ada. Oke. Yang saya kasih warna itu yang masuk ke perhitungan PPh 21 kita. Ingat, yang masuk sebagai penambah di penghasilan karyawan adalah BPJS yang menjadi tanggungan perusahaan,
komponen apa aja? Komponen JKM, JKK, sama JPK. Ya, ini yang menjadi tanggungan perusahaan. Yang menjadi tanggungan karyawan hanya dua, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ya, yang masuk ke perhitungan PPh 21 sebagai pengurang adalah yang tanggungan karyawan untuk komponen JHT dan JPN. Kenapa sih? Jadi jaminan hari tua sama jaminan pensiun nantinya kan bisa diklaim. Nah, saat diklaim itu baru dikenakan PPh, ya, baru dikenakan pajak penghasilan, kayak gitu. Jadi itu item yang saya highlight untuk bisa masuk ke perhitungan PPh 21. Oke, saya langsung aja masuk ke contoh perhitungan. Di sini ada Bapak Stephen, TK 2. Mungkin dia menanggung 2 orang, mungkin orang tuanya. Mendapat gaji bulanan 4,28 juta, tunjangan transport 800.000. Oke, berapa PPh 21 Agustus yang perlu dipotong? Pertama, kita hitung dulu untuk penghasilan sebulannya. Penghasilan sebulan itu ada 4,28. Kemudian dia dapat apa? Tunjangan transport 800.000. Tambahan apa lagi? Di sini sih udah semua ya. Udah nggak ada info apa-apa lagi. Berarti sudah tidak ada tambahan lagi. Tapi perlu diingat, orang ini atau si Bapak Stephen ini ada terdaftar di BPJS oleh kantornya. Jadi semua karyawan harus ditambah atau dikurangi dengan BPJS yang ada. Oke, ditambahkan apa aja? Yaitu JKM, JKK, dan JPK. Persentasenya 0,3, 0,24, sama 4%. Dari apa? Dari gaji pokok. Jadi dari gaji, ini patokan utamanya. Tunjangan tidak termasuk, jadi pokoknya dari gaji doang. Kayak gitu. Oke. Saya masukkan perhitungannya, jadi 0,3% dari gaji, 0,24 dari gaji, 4% dari gaji sebulan. Oke. Ini total penghasilan. Oke, ini penghasilan bruto sebulannya. Kemudian, ada pengurangan apa? Kalau di soal sih nggak ada apa-apa ya. Nah, bagian pengurangan. Perlu kalian ingat kalau karyawan tetap itu ada namanya biaya jabatan. Maksimal 500.000 per bulan. Tarifnya berapa? Yaitu 5% dari penghasilan bruto. Jadi biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, bukan dari gaji ya, dari penghasilan bruto. Nah, di sini kan sebulan nih hitungnya. Dapatlah 263.000. Jadi biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan atau 1 tahun itu 6 juta maksimal. Misalnya di sini gajinya itu sudah 15 juta. Kalau kamu kali 5% pasti hasilnya lebih dari 500.000. Maka yang kamu pakai hanya 500.000 saja. Kemudian untuk JPK, di sini kan maksimal 12 juta. Nah, penghasilan di sini kita cuma 4,28 juta. Berarti juga tidak masalah, langsung kalikan aja. Selain itu ada sebagai pengurang apa lagi? Ada JHT sama JPN. Kita masukkan 2% dari ini 2%, ini 1% ya. 1%, ini 2% dari gaji pokok. Oke. JPN juga sama, ini maksimal itu 8 jutaan, 8,754.600 untuk upah maksimalnya. Nah, di sini upah maksimal itu, di sini upahnya hanya 4,28. Berarti tidak perlu lihat untuk patokan maksimalnya. Oke, ini total pengurangan, dapatlah penghasilan neto sebulan, kita kalikan 12 untuk mencari penghasilan neto setahunnya. Oke, kalikan dengan 12. Oke, jika ingat ya, jika ada koma, kalian buatkan secara matematis. Ya, jika ada koma, kalian buatkan secara matematis agar hitungannya cantik, tidak koma sekian, itu susah untuk dihitung. Oke, lanjut. Kurangi dengan PTKP. PTKP-nya berapa? Yaitu TK 2. Berarti untuk wajib pajak itu sendiri 54 juta. TK 2, berarti 2 ada tanggungan 2 orang. Berarti 4,5 juta dikalikan dengan 2 orang. Dapatlah PTKP-nya 63 juta, dikurangi hasilnya untuk PKP-nya itu minus. Kalau minus berarti tidak perlu bayar pajak. Oke? Berarti PPh pasal 21 terutang setahunnya itu nihil.
tidak perlu bayar pajak apapun untuk PPh 21-nya. Oke, jadi begitu ya. Jadi pokoknya yang perlu diingat pertama, ini gaji sebulan. Kemudian untuk si BPJS-nya jangan lupa ya. BPJS jangan lupa dimasukin, walaupun tidak disebutkan di perincian di sini, tapi sudah disebutkan di atas ini. Ada diikutkan program BPJS. Oke, jadi ingat dimasukin untuk si BPJS-nya. Kemudian untuk JPK sama JPN, diingat bahwa ini ada standar atau ada upah maksimum yang bisa dilaporkan. Kalau lebih dari itu berarti tetap pakai angka yang maksimal ini. Plus biaya jabatan, setiap karyawan tetap selalu ada biaya jabatan. Oke, saya rasa itu aja yang perlu kita perhatikan. Nah, next. Ini saya tampilkan aja untuk hasil akhirnya, agar kalian bisa mencocokkan jawaban kalian. Oke, ini dilihat dulu, dicatat dulu hasil akhirnya seperti ini. Sambil deh ya. Jadi, untuk poin B saya jelaskan sedikit. Ibu Sandra telah menikah dan memiliki 1 orang putri, menerima gaji yang sekian, uang lembur sekian. Nanti uang lembur termasuk penghasilan juga, faktor penambah di penghasilan kita. Kemudian PTKP-nya berapa? Nah, Ibu Sandra telah menikah dan memiliki 1 orang putri. Tidak disebutkan dia suaminya bagaimana, apakah meninggal atau apa. Maka kalian perlu ingat, seorang wanita, apalagi seorang ibu, kalau sudah berkeluarga, PTKP-nya tetap TK 0. Ya, itu jangan sampai lupa. Tetap TK 0. Oke, lanjut. Itu yang poin B yang perlu diperhatikan. Untuk poin C, Bapak Fernando punya 2 istri dan 1 anak. Nah, PTKP-nya berapa nih? Ingat, istri maksimal 1. Berarti di sini disebutkan 2 istri, kita hanya ambil 1 aja. Jadi, statusnya menjadi K, garis miring, tanggungan berapa? Yaitu 1 anak. Berarti K1. Itu PTKP-nya. Kemudian gaji mingguan, nah ini nanti hitung diperbulankan dulu. Ya, dikalikan 4 minggu berarti. Kemudian ditambah dengan natura. Ini beras per bulan, natura ingat kita pakai harga pasar. Berarti selain gaji penghasilan sebulan berapa? Berarti 5 juta kalikan 4 minggu. Plus ada 600.000. Itu berasnya. Oke, ingat ya, pokoknya semua ini dapat BPJS dan biaya jabatan. Jangan lupa dihitung biaya jabatan sama BPJS-nya. Yang C ini, kemudian yang D. Oke, Bapak Gunawan K2, gaji bulanan sekian, tunjangan jabatan, jadi masuk ke penambah penghasilan juga. Sebagai informasi, yang bersangkutan mulai 1 September sudah tidak bekerja karena resign. Nah, kalau kalau kejadian resign seperti ini, maka ada hitungan ekstra yang perlu kita hitung. Jadi pertama, kita hitung untuk PPh normalnya. Jadi normalnya dia kan dapat gaji 6,5 juta dan tunjangan 1 juta. Nah, kita hitung dulu untuk PPh sebelum resign-nya. Jadi masih pakai hitungan awal. Ya, dengan asumsi penghasilan setahunnya itu sebesar 12 bulan. Oke, 12 bulan. Kemudian tahapan kedua, kamu hitung lagi PPh-nya, tapi dengan asumsi penghasilan setahun itu hanya 8 bulan. Jadi nanti gajinya 6,5 juta, tambah tunjangan, kemudian tambahkan dengan BPJS, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan BPJS juga, JHT, JPN. Nah, dapat tuh penghasilan neto sebulan. Kalian kalikan dengan bulan dia bekerja aja, berarti Januari sampai Agustus, yaitu 8 bulan. Berarti penghasilan neto sebulan itu kalian kalikan dengan 8 bulan. Maka PTKP-nya tetap tidak berubah, yaitu PTKP yang K2. Nah, setelah itu dapatlah PPh dengan jumlah bulan, yaitu bulan bekerjanya aja, yaitu Januari sampai Agustus. Nah, di sini sih hasilnya nihil untuk PPh-nya. Maka kamu hitung. Jadi dari Januari sampai Agustus udah potong berapa nih? Jadi udah pernah dipotong berapa? Kemudian kan di September dia resign. Berarti di Agustus itu dia posisinya kita harus potong berapa nih untuk si Agustusnya? Ya. Jadi untuk Agustus kita harusnya potong berapa? Nah, kita compare. Jadi antara penghasilan selama setahun, yaitu hanya 8 bulan bekerja, kamu lihat ada PPh berapa yang perlu dibayar. Di sini nihil.
Kalau nihil, berarti semua PPh dari Januari sampai Juli yang sudah pernah dipotong itu harus dikembalikan ke karyawan. Kayak gitu ya. Ya, di sini tidak ada pemotongan, kelebihan tersebut harus dikembalikan ke karyawan. Berarti tidak perlu dipotong. Oke, itu yang D. Yang E, nah, Ibu Talita Anjani belum menikah dan tanggungan 2 orang. Jadi TK 0. Mulai bekerja 1 Mei. Gajinya 6,2 juta. Oke, mulai bekerja 1 Mei. Jadi kita hitung PPh-nya, PPh yang disetahunkan nanti, penghasilan yang disetahunkan itu kalikan dengan berapa bulan. Kalau normalnya, yang di sini kan kita kalikan dengan 12. Ya, di sini kita kali 12. Kalau yang poin E, kalikan hanya dengan bulan dia bekerja. Berarti 1 Mei sampai Desember, yaitu ada 8 bulan. Oke, berarti itu cara perhitungannya. Nah, yang F. Bapak Doni TK 0, bekerja, bla bla, gaji per bulan 10 juta. PPh pasal 21-nya ditanggung perusahaan dan perusahaan mengakuinya sebagai tunjangan pajak. Oke, di sini artinya si Bapak Doni ini, ya, dia kan punya penghasilan. Kemudian 10 juta penghasilannya, pasti itu sudah dipotong pajak. Nah, pajaknya ini yang tanggung siapa? Yaitu perusahaan. Jadi misalnya Pak Doni ini dapat 10 juta gajinya. Nah, yang dibawa pulang itu berapa? Atau yang ditransfer ke Pak Doni berapa? Yaitu sebesar 10 juta juga. Jadi tidak dipotong PPh. Nah, Pak, kalau gitu gimana PPh-nya? Yaitu ditanggung oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini mengakuinya sebagai tunjangan pajak. Jadi seolah-olah Pak Doni ini sebulannya dapat 10 juta plus tunjangan pajak yang kemudian akan dipotong dengan PPh 21. Nah, antara tunjangan pajak sama PPh 21 itu besarnya sama. Sehingga si Pak Doni ini terimanya itu tidak dikurangi apapun dan tidak ditambahkan apapun. Yaitu sebesar gaji per bulannya 10 juta. Asumsi sederhananya seperti itu ya. Ya. Tapi jangan lupa ini kan ada biaya jabatan dan BPJS segala macam. Maka perlu dihitung. Oke, jadi untuk yang poin F, nah di sini saya ada materi tambahan. Jadi perlakuan pengenaan PPh 21 dari sisi karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Oke, kalau yang pertama metode gross. Jadi kalau di metode gross itu yang di poin A tadi yang kita gunakan, yaitu gajinya 10 juta dikurangi PPh 400.000. Maka yang diterima oleh karyawan itu 9.600.000. Ini mungkin kepotong sedikit ya. Saya geser gini deh. Oh, kayaknya agak susah. Oke. Jadi diterima hanya 9.600.000. Nah, di sini kalau metode net berarti sama sih kayak metode gross, cuman PPh yang terutang itu dibayarkan oleh perusahaan. Jadi misalnya gaji 10 juta, PPh 400.000, harusnya kan terimanya hanya 9,6. Tapi karyawan tetap terima 10 juta. Kenapa? Karena 400.000-nya yang bayar itu perusahaan. Tapi sama perusahaan dibayarkan kan, itu berarti menjadi biaya di perusahaan. Nah, biaya tersebut non-deductible. Jadi biaya tunjangan PPh tersebut tidak boleh dikurangkan di PPh badan. Berarti perusahaan rugi. Seharusnya kalau ada beban ini kan penghasilannya semakin rendah atau labanya semakin rendah. Otomatis kena pajak juga semakin rendah. Nah, karena beban pajaknya tidak diakui, maka si beban tunjangan pajak ini harus dikoreksi sehingga tidak bisa mengurangi di laba rugi. Itu urusannya PPh badan. Nah, yang akan kita pakai di poin F ini adalah metode gross up. Jadi, gaji misalnya 10 juta, PPh-nya 400.000. Nah, agar si karyawan menerima penghasilan tetap sesuai gajinya yaitu 10 juta, maka perlu ditambahkan dengan tunjangan PPh yaitu 400.000 juga. Simpelnya kayak gitu. Ya. Jadi tunjangan PPh ini pun bisa diakui secara pajak oleh si perusahaan. Jadi pada saat perhitungan PPh badan, mereka boleh mengakui yang namanya beban tunjangan PPh kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa perhitungan. Jadi, kalau poin F ini pakai metode apa? Gross, net, atau gross up? Kalau dikatakan PPh ditanggung oleh perusahaan tok, berarti itu pakai metode net. Kalau dikatakan ditanggung perusahaan dan perusahaan mengakuinya sebagai tunjangan pajak, ada istilah tunjangan pajak,
Berarti pakai metode gross up. Nah, metode gross up, nanti kalian hitung untuk si tunjangan PPh 21-nya. Jadi caranya gini, kalian hitung dulu normal kayak biasa, PPh-nya hitung kayak biasa, kemudian dapat PKP kan. Nah, PKP ini kalian kalikan dengan tarif pajaknya. Nah, tarif pajaknya normalnya kan progresif. Di bawah 50 juta dikenakan 5%. Di bawah 250 dikenakan 15%. Nah, kalau di sini kalian hitung dengan rumus ini. Karena kita mau mencari tunjangan pajaknya, bukan PPh yang sebenarnya. Tapi kita mau mencari tunjangan pajaknya berapa sih? Oke. Jadi ini penghasilannya kalau misalnya PKP-nya itu di bawah 47.500. Kalau PKP 47.500 sampai 21.7.500 itu kenakan yang lapisan kedua. Nah, ini rumusnya. Oke, kalau yang di poin F ini kita pakai yang kedua. Karena PKP-nya itu di atas 47.500 dan di bawah 21.7.500. Oke, setelah kalian dapat nih tunjangan pajaknya segini nih. Setelah kalian dapat, kalian hitung lagi untuk PPh 21-nya kayak biasa. Tapi di bagian penghasilan kalian tambahkan dengan tunjangan pajak seperti itu. Maka nanti bakal dapat di sini PPh 21 terutang sebulan. Nah, antara PPh 21 terutang sebulan dan tunjangan pajak itu harus sama besar. Di sini kan sama besar nih, cuman ada selisih Rp8. Itu abaikan aja. Ya, karena itu hanya selisih pembuatan. Jadi kalau selisih pembuatan itu ditoleransi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut sedikit untuk poin G. Setelah menikah, berarti K0, gajinya sekian, PPh plus 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Berarti ini perhitungan poin G itu normal seperti biasa. Cuman PPh-nya ini tidak perlu dipotong oleh karyawan. Tidak perlu dipotong dari gaji karyawan. Kenapa? Karena PPh-nya ditanggung perusahaan. Jadi tidak perlu dipotong di PPh bulan Agustus. Kayak gitu. Lanjut, yang H, Bapak Trijaya Ando, baru punya NPWP sejak tanggal 15 Agustus. Oke. Dia kerja dari tanggal 1 Juni, kemudian baru punya NPWP bulan Agustus. Nah, jadi pertama-tama hitung dulu. PPh-nya dia bekerja dari 1 Juni. Berarti penghasilannya kalau yang disetahunkan, kalian bukan kali 12, melainkan kali berapa? Berarti 7 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan, berarti dia kerja 7 bulan. Nah, kalian hitung PPh-nya. Ya, kalian hitung PPh 21 dengan asumsi dia kerjanya setahun hanya 7 bulan. Kemudian hitung tarif PPh-nya itu harus ditambahkan dengan 20% karena belum punya NPWP. Kemudian di bulan Agustus dia punya NPWP nih. Berarti kalian hitung ulang PPh-nya. Ya, hitung ulang PPh-nya dengan asumsi penghasilan juga sama 7 bulan. Tapi tarifnya kalian kalikan dengan tarif yang sudah punya NPWP. Kalau di sini misalnya penghasilan PKP-nya di bawah 5%, 50 juta. Di bawah 50 juta berarti kan kena 5%. Karena belum punya NPWP berarti plus 20% lagi. Yaitu 5% dikalikan 120% sama dengan 6%. Berarti dia kena 6% tarif PPh-nya. Kalau yang perhitungan punya NPWP, tarif PPh-nya berarti hanya 5%. Nah, kalian hitung di sini nih. Di Juni-Juli udah dipotong berapa? Ya, udah dipotong berapa? Kemudian di Agustus kamu hitung ulang. Jadi yang Juni-Juli itu harusnya dipotong sebesar saat punya NPWP. Jadi asumsinya gini, pokoknya kalau di tahun tersebut kamu punya NPWP, berarti semua penghasilan kamu itu terhitung dengan tarif setelah punya NPWP. Nah, kalau yang udah terlanjur dipotong, ya udah kita hitung-hitungan. Ya, kita hitung-hitungan, kamu udah dipotong berapa, kemudian kita koreksi dengan tarif yang baru, atau dengan PPh terutang yang baru setelah punya NPWP. Maka yang Juni-Juli itu selisihnya berapa, dimasukin di PPh bulan Agustus. Jadi di Agustus ini potongnya menjadi lebih sedikit. Harusnya kan ada 9.000 ini yang perlu dipotong di Agustus. Tapi karena Juni-Juli sudah pernah dipotong dengan tarif yang tidak punya NPWP, maka kita hitung kembali, dikalkulasi sehingga di Agustus itu bayarnya lebih dikit. Karena dikurangi dengan kelebihan potong Juni dan Juli. Simpelnya kayak gitu.
Lanjut yang poin I, Bapak Ronald TK0, gajinya 12.300. Mulai bulan Agustus Bapak Ronald dapat naik gaji per bulan dan berlaku surut dari Januari. Berlaku surut artinya gini, dia kan per Agustus nih gajinya naik 1,2 juta. Tapi di sini dikatakan berlaku surut. Berarti kenaikan ini berlaku bukan hanya dari Agustus, tapi dari Januari sampai Juli. Enak ya kayak gitu ya. Ya, tapi memang soalnya kayak gini. Jadi kalau berlaku surut gimana? Berarti gaji kenaikannya 1,2 juta. Dihitung ulang dari Januari sampai Juli. Nah, berarti 1,2 juta dikalikan 7 bulan. Berarti di bulan Agustus dia dapat kenaikan gaji yang baru, berarti yang 12.300 plus 1,2 juta plus dengan rapel yang bulan Januari sampai Juli tersebut. 1,2 juta kalikan 7 bulan. Nah, kalian hitung berapa PPh yang perlu dipotong. Kalau ini materinya ada di modul kita. Nanti coba kalian lihat aja. Oke, ini perhitungannya. Oke, ini ada yang saya hide sedikit. Nggak apa-apa lah, saya tunjukin. Oke, nah ini untuk hasil akhirnya. Oke, yang terakhir. Kalian diminta untuk mentotalkan keseluruhannya. Jadi semua PPh yang dipotong itu siapa aja dan berapa aja PPh-nya. Nah, kalian listkan di sini sehingga dapatlah total yang perlu dipotong. Oke, jadi silakan kalian kerjakan. Untuk ketentuan pengumpulan nanti ikutkan di Google Classroom. Misalnya ada jawaban kalian yang kalian bingung, tidak ada di materi, misalnya kalian ada salah hitung, boleh kalian tanyakan ke saya. Tapi jangan mengkonfirmasi jawaban ya. Jangan kalian suruh saya, Pak, ini jawaban saya benar atau enggak nih semuanya. Itu jangan kalian seperti itu. Jadi jawaban kalian benar atau salah, tunggu sampai pembahasan nanti. Ya, cuman kalau dalam pengerjaan ada 1-2 hal yang kalian bingung, boleh kalian tanyakan. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian menghitung dan dapat hasilnya beda dari saya, dan beda dari teman-teman umum juga, boleh kalian tanyakan kepada saya. Ya, siapa tahu jawaban saya ada yang error kan? Saya nggak tahu. Oke, seperti itu. Jadi silakan kalian kerjakan, ketentuannya mengikuti di Google Classroom. Jika ada yang kurang jelas dan udah tanya teman, udah baca materi dan masih nggak jelas, boleh tanyakan kepada saya. Oke, selama mengerjakan, semoga pekerjaan ini dilakukan secara mandiri, secara jujur, sehingga kalian bisa paham apa yang kalian kerjakan, paham alasan kenapa kalian menghitungnya seperti ini dan seperti itu. Ya, karena ini materi utama kita untuk di ujian MIT. Kalau tidak menguasai atau agak lengah sedikit, akan berefek pada hasil akhir yang salah juga. Misalnya pada perhitungan ini, yang pertama nih, kamu lupa masukin BPJS, lupa masukin biaya jabatan. Ujung-ujung perhitungan kedua salah dan otomatis perhitungan yang paling terakhir, PPh yang perlu dipotong di Agustus ini juga keliru. Oke, jadi salah hal kecil aja bisa efeknya besar, sampai jawaban akhirnya salah juga. Kayak gitu. Oke, selama mengerjakan, jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.